Dua Soul Engineer yang berjalan di depan tampak dingin dan tangguh saat memasuki ruang tamu. Ada sedikit kesombongan di mata mereka, dan mereka melirik Huo Yuhao dan teman-temannya sebelum mereka berjalan ke satu sisi dan duduk. Saya belum pernah melihat keduanya sebelumnya di turnamen. Mungkinkah mereka melewatkan dua putaran sebelumnya? Huo Yuhao tanpa sadar melirik daftar nama di tangannya. Tak satu pun dari mereka yang memakai label nomor, jadi dia tidak bisa memastikan identitas mereka. Kamar tamunya cukup besar. Kedua insinyur jiwa itu tidak peduli dengan Huo Yuhao dan rekan-rekannya saat mereka menemukan tempat untuk duduk, dan keempat pengawal mereka memposisikan diri di belakang mereka. Kedua insinyur jiwa ini segera menarik perhatian Huo Yuhao. Dia bisa tahu melalui deteksi spiritual bahwa pengawal yang berdiri di belakang mereka adalah master jiwa, dan mereka tidak tampak lemah sama sekali. Sepertinya kedua Soul Engineer ini adalah orang yang cukup penting. Mereka terlihat seperti berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Mungkinkah mereka berasal dari aula kebajikan terkemuka? Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk mencari ingatannya. Dia dan Hichaito telah menghabiskan beberapa waktu di dalam balai kebajikan terkemuka, dan dia telah melihat sebagian besar anggota mereka. Secara alami, dia telah melihat beberapa insinyur jiwa tingkat tinggi. Namun, kedua insinyur jiwa ini pasti berusia di bawah 30 tahun sejak mereka berpartisipasi dalam turnamen ini, dan sepertinya mereka bukan insinyur jiwa tingkat tinggi. Pintu ruang tamu terbuka sekali lagi saat dia menghitung dan menganalisis berbagai hal. Chen An masuk dengan cepat, dan menatap Huo Yuhao sebelum dia melangkah ke dua insinyur jiwa yang baru saja duduk. Chen An berkata dengan hormat, "Salam, teman-teman. Terima kasih banyak telah datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ini adalah nomor tag Anda." Dia menyerahkan dua label nomor kepada dua insinyur jiwa saat dia berbicara. Mata Huo Yuhao luar biasa, dan dia samar-samar bisa mengatakan bahwa kedua label angka itu masing-masing bertuliskan 96 dan 98. Kedua angka ini tidak muncul dalam data yang diberikan kepadanya, dan itu berarti kedua insinyur jiwa ini tidak berpartisipasi dalam dua putaran sebelumnya. Apakah mereka orang-orang yang secara khusus diundang oleh Duswater Alliance untuk berpartisipasi? Baiklah. Beritahu kami kapan waktunya. Insinyur jiwa dengan tag nomor 96 menjawab dengan jelas sebelum menutup matanya untuk beristirahat dan mempersiapkan diri secara mental. Insinyur jiwa dengan label nomor 98 tidak mengatakan apa-apa. Chen An menyapa mereka sekali lagi sebelum dia berbalik dan berjalan cepat ke arah kelompok Huo Yuhao. Dia datang ke samping Huo Yuhao dan bertanya dengan hormat, "Apakah kamu punya instruksi untukku?" Huo Yuhao menjawab, "Atur tempat duduk untuk keduanya di dalam aula emas setelah ini. Tidak apa-apa jika mereka sedikit lebih jauh, selama mereka dapat melihatku." Chen An sejenak tertegun. Dia melirik antara Wang Dong yang tampan, dan kemudian ke Nana yang tampan. Dia berpikir, dia benar-benar hidup sesuai dengan identitasnya sebagai seseorang dari Gereja Roh Kudus. Pengaturan ini aneh, dan Yuhao sebenarnya memiliki satu pelayan laki-laki dan satu perempuan bersamanya. Namun, dia benar-benar yakin setelah Huo Yuhao mengungkapkan botol susu yang disegel kepadanya, karena botol susu yang disegel adalah terobosan teknologi terbaru dari Balai Kebajikan Terkemuka, dan itu juga merupakan urusan yang sangat rahasia. Fakta bahwa Huo Yuhao dapat menunjukkannya berarti dia jelas salah satu anggota inti dari Balai Kebajikan Terkemuka, dan Chen An memperkirakan bahwa Huo Yuhao mungkin adalah seseorang yang dikirim oleh Gereja Roh Kudus ke Balai Kebajikan Terkemuka untuk pengasuhan khusus. Baiklah. Aku akan mengaturnya sekaligus. Mata Huo Yuhao beralih ke satu sisi, dan dia membuat ekspresi ingin tahu. Chen An tidak bersuara, dan dia mengucapkan tanggapan tanpa suara. Aliansi Duswater secara khusus mengundang keduanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saya tidak yakin dari mana mereka berasal, tetapi atasan saya memberitahu saya bahwa mereka, kembali insinyur jiwa yang tangguh. Huo Yuhao memiliki ekspresi wahyu di wajahnya. Jelas bahwa Duswater Alliance telah mengundang keduanya untuk berurusan dengan kontestan lain dari dua organisasi bawah tanah lainnya. Jika itu masalahnya, mereka tidak mungkin selemah itu. Chen An tidak main-main. Dia berbalik dan pergi. Dan tidak butuh waktu lama sebelum beberapa ofisial maju untuk mengumumkan bahwa kompetisi akan segera dimulai dan para kontestan dapat memasuki arena.
Wang Dong'er mulai mendorong Huo Yuhao keluar. Namun, dua pengawal yang menjaga kedua insinyur jiwa itu membuka tangan mereka dan menghalangi jalan Huo Yuhao saat ini. Mohon tunggu. Biarkan tuan kami pergi dulu, gumam mereka dingin bersamaan. Mata Wang Dong'er membelalak, dan dia akan meledak, tetapi Huo Yuhao tersenyum dan mengangkat tangannya sambil berkata, "Baiklah, biarkan mereka pergi dulu." Salah satu dari dua pengawal itu menyeringai mengejek dan berkata, "Bagus untukmu, si cacat, kamu tahu apa yang terjadi." Dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika seberkas cahaya keemasan berkilauan di belakang Huo Yuhao seperti air terjun. Pengawal itu buru-buru menyalurkan kekuatan jiwanya dan melepaskan jiwa bela dirinya saat dia mengangkat tangannya untuk memblokir sinar emas. Ledakan! Tubuh pengawal itu terlempar ke belakang, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar dalam api keemasan. Wang Dong'er secara alami adalah orang yang menyerang. Api cahaya dari tulang lengan kiri cahaya emasnya segera menutupi seluruh tubuh lawannya. Pesta dengan tulang jiwa ketika kedua belah pihak belum melepaskan jiwa bela diri mereka memiliki keunggulan mutlak dibandingkan pihak lain. Tapi serangannya tampaknya telah mengganggu sarang tawon itu, dan dua pengawal lainnya berlari ke depan dan berkumpul dengan pengawal yang tersisa saat mereka semua melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat bersamaan. Ketiga pengawal itu memiliki kombinasi cincin jiwa yang sama, 2 kuning dan 3 ungu. Mereka semua adalah Raja Roh, dan jelas bahwa mereka telah menjalani pelatihan yang tepat. Mereka melindungi pengawal yang terbakar api saat mereka menggabungkan aura mereka bersama dan mulai menuju Huo Yuhao dan teman-temannya. Berhenti! Insinyur jiwa dengan label nomor 96 berteriak. Dia tidak tinggi atau pendek, dan penampilannya tampak khas. Namun, matanya sangat dingin dan suram. Dia berjalan dengan insinyur jiwa lainnya, dan Huo Yuhao memperhatikan mereka dengan geli saat dia duduk di sana di kursi roda pohon emasnya. Bawahanku tidak dewasa dan sulit diatur, dan aku sangat menyesal telah menyinggungmu. Setelah kamu. Insinyur jiwa dengan tag 96 tersenyum, dan dia berbicara dan memberi isyarat pada Huo Yuhao dengan sopan. Huo Yuhao tersenyum tipis di wajahnya juga. Tidak apa-apa. Aku sangat menyesal tentang semua ini. Ayo pergi. Wang Dong'er mengamati 3 pengawal lainnya dengan dingin, matanya dipenuhi ketidakpedulian dan penghinaan. Ketiganya adalah Raja Jiwa, tetapi mereka masih tidak berarti apa-apa di matanya. Wang Dong'er berasal dari Akademi Shrek, jadi bagaimana bisa Master Jiwa normal lainnya dibandingkan dengannya? Peringkat kultivasi Wang Dong'er saat ini tidak lebih lemah dari peringkat Ma Xiao Tao ketika Huo Yuhao dan Wang Dong'er pertama kali bertemu dengannya setelah mereka masuk akademi. Insinyur jiwa dengan 98 muncul di samping insinyur jiwa lainnya, dan mereka menyaksikan Huo Yuhao dan teman-temannya meninggalkan ruang tamu. Dia bertanya dengan lembut, "Kakak, orang di kursi roda itu sepertinya agak aneh." 96 mengangguk dan berkata, "Pelayannya tampak begitu lembut dan lembut, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya percaya dia memiliki 6 cincin jiwa, setidaknya. Kalau tidak, dia tidak bisa memaksanya kembali dengan satu telapak tangan." Elemennya adalah apakah mereka anggota salah satu keluarga besar Sun Moon Empire. 2. Api keemasan yang masih menyala pada pengawal itu telah padam sekarang. Namun, wajahnya sangat pucat, dan kekuatan jiwa sepertinya bocor dari tubuhnya, seolah-olah dia sedang melawan sesuatu. 96 berjalan ke sisinya dan meletakkan satu tangan di bahunya. Cahaya putih keabu-abuan menyala dan dengan cepat mengalir ke pengawal itu, dan baru kemudian dia secara bertahap berhenti gemetar. Tidak ada yang membuat masalah lagi setelah ini. Jangan lupakan tugas kita. Ayo pergi. Insinyur jiwa meninggalkan ruang tamu setelah itu. Hichaito mendorong kursi roda Huo Yuhao setelah mereka memasuki aula emas. Wang Dong'er dan Nana, di bawah pengaturan khusus Chen An, dipimpin oleh beberapa pejabat di sepanjang tepi arena dan ke sudut gelap. Tidak ada kursi di sana, tetapi mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk menyaksikan semua yang terjadi di atas panggung. Jelas bahwa pengaturan Chen An cukup bijaksana. Huo Yuhao dan Hichaito diberi tempat di sudut begitu mereka melangkah ke atas panggung. Chen An tidak berani membiarkan Huo Yuhao dan Hichaito menarik terlalu banyak perhatian setelah apa yang dikatakan Huo Yuhao kepadanya terakhir kali. Antara 1 hingga 2 jam kami telah menempatkan 300.000 koin jiwa emas.
Peluang 1:3, heh. Huo Yuhao berbisik kepada Hichaito. Hichaito mengenakan topeng logam di wajahnya, dan Huo Yuhao tidak bisa melihat ekspresinya. Tapi Hichaito mengangguk ke arah Huo Yuhao. Dan mereka berdua berinteraksi dengan mata mereka sejenak sebelum mengalihkan perhatian mereka ke meja kerajinan di depan mereka. 96 dan 98 diatur di kursi yang terakhir diduduki Huo Yuhao dan Hichaito. Mereka mengenakan jubah insinyur jiwa yang panjang, tetapi penampilan fisik mereka cukup khas, sehingga mereka tidak akan menarik terlalu banyak perhatian pada diri mereka sendiri. Suara Chen An dengan cepat terdengar di seluruh arena. Hadirin sekalian, dengan senang hati saya mengumumkan bahwa putaran kedua dari fase utama kompetisi akan segera dimulai. Harap tetap diam agar para insinyur jiwa kita yang perkasa akan memiliki lingkungan yang tenang untuk membuat alat jiwa mereka. Masih terlalu banyak orang-orang di babak ini, jadi beberapa insinyur jiwa harus menyelesaikan tugas mereka di bawah panggung kompetisi. Oleh karena itu, keheningan harus dipertahankan selama keseluruhan proses, dan siapapun yang mengeluarkan suara akan dikeluarkan dari arena. Baiklah, izinkan saya mengumumkan ini aturan ronde. Huo Yuhao membaca dengan teliti informasi yang telah disiapkan oleh Dusquater Alliance di atas panggung saat dia mendengarkan pengumuman Chen An. Ada lebih banyak materi dibandingkan dengan babak sebelumnya. Ada 10 jenis logam langka, dan lebih dari 20 jenis logam biasa. Satu-satunya masalah adalah bahwa tidak ada lebih dari 2 kg untuk setiap jenis, yang berarti bahwa para insinyur jiwa tidak dapat membuat alat jiwa kelas 4 yang besar kecuali mereka membawa bahan mereka sendiri. Apapun yang mereka pilih untuk dibuat. Chen An menambahkan satu baris lagi setelah dia menyelesaikan pengumumannya. Demi keadilan, setiap insinyur jiwa hanya dapat menggunakan logam yang disediakan oleh panitia penyelenggara untuk kerajinan. Alat jiwa yang telah selesai akan ditimbang segera setelah selesai sehingga mereka dapat memastikan bahwa kontestan tidak curang. Huo Yuhao cukup senang dengan cara Dusquater Alliance melakukan banyak hal. Mereka adalah organisasi bawah tanah, tetapi mereka masih mampu menjaga keadilan dalam turnamen dan peraturan mereka. Baiklah. Bersiaplah, semua insinyur jiwa. Babak ini dimulai sekarang, dan hitungan mundur telah dimulai. Ambil posisi, wasit, waktunya terkait erat dengan taruhan yang dipasang, oleh karena itu sangat penting. Ada lebih dari 10 orang yang bertanggung jawab atas waktu, dan ada warga negara biasa, anggota aristokrat, master jiwa, dan insinyur jiwa di antara mereka, bersama dengan orang-orang dari profesi lain yang kurang lebih mewakili. Aliansi Dusquater melakukan yang terbaik untuk memastikan tidak ada yang bisa menipu. Huo Yuhao tidak terburu-buru saat dia mengambil sepotong logam putih keperakan dan meletakkannya di model alat jiwanya. Dia telah mengaktifkan deteksi spiritualnya. Dan 2 insinyur jiwa dengan tag nomor 96 dan 98 adalah targetnya. Huo Yuhao tidak membutuhkan matanya untuk melihat, dan dia masih bisa memantau setiap gerakan yang mereka lakukan. Huo Yuhao sudah terheran-heran meskipun dia baru saja mulai mengamati mereka. Kedua insinyur jiwa itu bergerak sangat cepat, mengambil satu balok logam masing-masing dan langsung bekerja. Para ahli selalu tahu dengan satu pandangan. Kedua insinyur jiwa ini akrab, terlatih, dan mereka bergerak dengan ritme dan ketenangan yang tidak wajar. Mereka tampak sangat tenang, dan tangan mereka sangat stabil sehingga hampir menakutkan. Setiap gerakan sangat akurat dan tepat, dan mereka melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Huo Yuhao di babak pertama yang dia ikuti. Mereka tidak menggunakan alat yang disediakan di meja kerajinan, masing-masing malah mengambil pisau ukir masing-masing saat mereka mulai melakukannya. Melakukan ukiran dan ukiran sendiri. Insinyur jiwa yang benar-benar hebat tidak terlalu percaya pada kebutuhan alat untuk membantu mereka lebih suka menyelesaikan semuanya sendiri. Yang menarik perhatian Huo Yuhao adalah 2 pisau pahat di tangan mereka. Nomor 96 memegang pisau ukir berwarna merah tua. Pisau itu sepertinya tidak terbuat dari logam karena menjadi lebih tipis mendekati ujung mata pisau. Oleh karena itu, pisau ukir ini memiliki gradien yang perlahan berubah dari merah tua menjadi merah menyala, menjadi merah muda, dan kemudian turun menjadi transparan. Bilahnya sangat aneh, dan seluruh tubuhnya sepertinya dibuat dari sejenis batu giok. Ada bercak pola awan di satu sisi pisau pahat, dan pola awan ini tampak hidup saat kekuatan jiwa disuntikkan selama proses ukiran dan ukiran.
Hal ini membuat ujung tajam pisau pahat bersinar redup dengan lapisan cahaya bilah. Cahaya itu tidak kuat, dan orang hanya bisa melihatnya setelah diperiksa lebih dekat. Namun, karena cahaya inilah pisau pahat menjadi sangat tajam. Pisau ukir dengan mudah mengiris dan memotong logam keras seolah-olah sedang memotong tahu. Pisau pahat yang dikeluarkan nomor 98 juga tidak biasa. Pisaunya berwarna hijau tua, dan sedikit lebih besar dari milik rekannya. Tampaknya ada tanda berkarat di permukaannya, tapi kelihatannya tidak terbuat dari besi. Tampak sangat tua, bahkan kuno, dengan ukiran berbentuk naga di kedua sisinya. Seseorang hampir bisa mendengar panggilan naga saat pedang ukiran sedang digunakan, dan setiap tebasan dan gerakan menambahkan lapisan hijau ke permukaan balok logam sebelum rona hijau menghilang dengan cepat. Tampaknya ada undulasi tipe angin yang terkandung di dalamnya. Peringkat pisau ukir. Huo Yuhao tercengang. Papan peringkat pisau ukir adalah daftar yang paling diperhatikan oleh para insinyur jiwa, dan daftar itu secara bertahap terbentuk selama bertahun-tahun. Ada 100 pisau ukir peringkat, dan daftarnya terdiri dari pisau ukir paling menonjol di benua itu. Daftar itu juga memiliki urutan, tetapi sebagian besar pisau ukir memiliki kemampuan yang serupa dan memiliki karakteristik uniknya sendiri. Pisau ukir pemakan jiwa Huo Yuhao berada di peringkat pada daftar itu, meskipun peringkatnya berada di bawah karena memiliki sifat unik untuk membalas pemiliknya. Sejak pisau itu menjadi bilah penjaga kehidupan Huo Yuhao, dia tidak membawanya keluar untuk bersaing memperebutkan tempat di antara pisau ukir peringkat lainnya. Pisau ukiran berperingkat dinilai setiap 10 tahun, dan mereka akan dibandingkan dengan 100 pisau ukiran sebelumnya di benua yang di peringkat 10 tahun yang lalu. Pemenang akan ditambahkan ke daftar. Papan peringkat pisau ukir sangat berwibawa, ditentukan, dan dinilai oleh 9 insinyur jiwa yang paling berpengaruh dan tangguh. Satu insinyur jiwa kelas 8 dari masing-masing dari 3 negara asal benua ada di komite ini, sementara 6 lainnya adalah insinyur jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Sun Moon. Tidak sulit untuk melihat seberapa dominan Kekaisaran Sun Moon di dunia para insinyur jiwa, dan lebih dari 70 pisau ukir peringkat saat ini berada di dalam Kekaisaran Sun Moon. Sungguh bodoh untuk berpikir bahwa 100 pisau ukir peringkat sudah terlalu banyak. Berapa banyak insinyur jiwa di sana? Pisau ukiran peringkat adalah harta yang tak ternilai bagi insinyur jiwa manapun, dan sangat mulia bagi insinyur jiwa manapun untuk memiliki satu pisau seperti itu. Hal yang paling kuat tentang pisau ukiran peringkat adalah fakta bahwa mereka memiliki karakteristik unik mereka sendiri, dan mungkin bahkan perasaan mereka sendiri. Ini terutama diucapkan saat membuat susunan formasi. Pisau ukir berperingkat akan memasukkan atribut unik mereka sendiri ke dalam alat jiwa yang biasa mereka buat, dan alat jiwa ini akan memiliki kemampuan khusus yang membuatnya lebih unggul dari alat jiwa lain di kelas yang sama. Pisau ukir peringkat tertentu membuat proses pembuatan jauh lebih mudah karena mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk mengiris logam. Beberapa pisau ukir peringkat dapat menambahkan elemen ke alat jiwa, dan keuntungan menggunakan pisau ukir semacam itu sangat mencolok dalam keadaan di mana Huo Yuhao dan yang lainnya berada sekarang. Tentu saja, semakin kuat pisau ukir peringkat, semakin rumit pengerjaan yang dibutuhkan untuk membuatnya, dan semakin langka bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Lebih dari 30% dari pisau ukir peringkat saat ini tidak dapat ditiru, sementara 30% lainnya dapat direplikasi dalam teori, tetapi hampir tidak mungkin untuk ditiru dalam kenyataan. Formula untuk membuat 40% sisanya telah hilang dari generasi ke generasi. Sulit untuk menemukan pisau ukir peringkat dalam pelelangan, bahkan di pelelangan tingkat atas manapun di benua. Semua orang akan memperebutkan pisau ukir peringkat jika memang muncul. Pada saat ini, Huo Yuhao sudah bisa melihat 2 pisau pahat dengan sekali pandang. Dia merasa sedikit aneh, tapi dia lebih jengkel daripada terkejut. Dia benar-benar ingin menampar wajahnya sendiri, karena dia hanya ingat ketika dia melihat pisau ukiran peringkat mereka bahwa dia memiliki salah satu miliknya. Huo Yuhao menyembunyikan pedangnya bahkan ketika dia bertukar di balai kebajikan terkemuka bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak ingin orang tahu dia memilikinya, dan dia ingin mencegahnya dicuri, jadi dia tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Life Guardian Blade-nya telah dipelihara di dalam Eye of Destiny selama ini, sampai pada titik di mana dia lupa bahwa pedang itu ada di sana. Ya, dia benar-benar lupa bahwa dia memiliki pedang sekuat Life Guardian Blade.
Dia hanya ingat bahwa dia memilikinya ketika dia melihat pisau ukir peringkat 2 insinyur jiwa. Benar-benar sebuah tragedi. Huo Yuhao berseru dengan sedih dan marah di dalam. Namun, dia tidak langsung mengambil Life Guardian Blade-nya. Blade tersebut telah dipelihara di dalam Eye of Destiny selama ini, dan dia tidak yakin akan jadi apa. Mengambilnya sekarang hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kurasa aku harus menunggu sampai aku kembali. Maaf, pisau ukir sayangku yang berharga. Kejengkelan dan ketidakberdayaan Huo Yuhao tidak mempengaruhi gerakannya. Dia mulai menggunakan metode yang paling teratur dan tradisional untuk membuat alat jiwa kelas 4 miliknya, karena dia tidak ingin terlalu menonjol. Menurut rencana awalnya, Hichaito adalah orang yang harus menyelesaikan alat jiwa kelas 4 dalam waktu 1 hingga 2 jam agar mereka dapat memenangkan taruhan mereka. Namun, dia langsung terdiam ketika dia melihat dua pria berbaju hitam yang menggunakan pisau pahat peringkat. Karena dia akan kehilangan taruhannya, dengan kecepatan mereka bahkan tidak perlu 1 jam untuk menyelesaikan alat jiwa kelas 4. Kebenaran membuktikan bahwa penilaian Huo Yuhao akurat. Setengah jam berlalu, dan kedua insinyur jiwa itu menarik pisau pahat peringkat mereka dan menyerahkan alat jiwa masing-masing. Hitungan mundur dihentikan sejenak, dan waktu penyerahan mereka akan dihitung secara resmi selama mereka lulus ujian kekuatan alat jiwa mereka sesudahnya. Yuhao. Hichaito memanggil dengan lembut. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, 300.000 koin jiwa emas. Sepertinya aku ceroboh, tidak apa-apa. Kita lihat saja di babak berikutnya. Hichaito tersenyum lugas sambil terus membuat alat jiwa di tangannya. Namun, kecepatannya jelas lebih lambat dari sebelumnya. Pada akhirnya, Huo Yuhao dan Hichaito mengirimkan produksi mereka bersama sebagian besar insinyur jiwa lainnya setelah sekitar 3 jam. Dua insinyur jiwa yang pertama kali menyerahkan alat jiwa mereka sudah lama pergi. Alat jiwa mereka lulus ujian dengan gemilang, dan jauh lebih kuat daripada alat jiwa kelas 4 lainnya. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan maju ke babak berikutnya. Alat jiwa kelas 4 Huo Yuhao dan Hichaito adalah meriam jiwa kecil. Kekuatan meriam jiwa mereka sama seperti waktu yang mereka gunakan untuk membuatnya, rata-rata. Mereka memenuhi syarat, tetapi mereka tidak luar biasa sama sekali. Hanya ada 48 orang yang tersisa setelah putaran ini untuk berpartisipasi dalam putaran berikutnya, dan kelompok ini termasuk Huo Yuhao dan Hichaito, bersama dengan nomor 96 dan 98. Chen An bertemu dengan Huo Yuhao sekali lagi sebelum mereka meninggalkan Green Hotel. Chen An memberitahunya bahwa turnamen akan menjadi jauh lebih kompetitif di babak berikutnya, dan para insinyur jiwa harus berhadapan 1 lawan 1. Itu akan sedikit antagonis. Tapi Chen An tidak yakin seperti apa jadinya. Selain itu, dia tidak akan lagi menjadi juri utama di babak berikutnya, karena atasannya akan mengirim insinyur jiwa tingkat tinggi untuk menjangkar semuanya. Memiliki orang dalam seperti Chen An sangat bermanfaat untuk partisipasi Huo Yuhao dan Hichaito dalam kompetisi, dan ini sedikit meringankan rasa sakit karena kehilangan 300.000 koin jiwa. Untungnya, dia tidak memasukkan semuanya ke dalam taruhan itu. Dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan, tapi sepertinya itu pilihan yang sangat rasional di belakang. Yuhao, apakah kamu menyembunyikan kemampuanmu lagi? Wang Dong'er bertanya pada Huo Yuhao saat dia mendorongnya di kursi roda dan mereka meninggalkan Green Hotel. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, kurasa tidak. Aku merasa seperti orang bodoh sekarang. 300.000 koin jiwa. Itu menyakitkan. Aku harus kembali dan meminta maaf kepada semua orang. Hichaito terkekeh dan berkata, tidak apa-apa. Dapatkan kembali apa yang telah hilang dari kita. Jika kita tidak menyembunyikan kemampuan kita juga bisa menyelesaikan alat jiwa kita dalam waktu 1 jam. Kita akan mendapatkan uang kita jika kita bertaruh langsung di bracket itu, tapi kami tidak berani melakukannya. Babak berikutnya kompetitif, bukan? Kita akan lihat tentang mendapatkan kembali apa yang hilang dari kita selama babak berikutnya. Wang Dong'er terkikik dan berkata, sepertinya kamu pernah berjudi sebelumnya, kakak kedua. Kamu tampak cukup profesional dengan kata-katamu. Hichaito tersenyum dan melirik Wang Dong'er. Kenapa aku merasa kamu sangat bersemangat dan bahagia hari ini? Apakah sesuatu yang baik terjadi? Wang Dong'er sedikit terkejut. Dia tersenyum manis dan berkata, tentu saja sesuatu yang baik terjadi. Tapi aku tidak akan memberitahumu,
Hichaito memandangnya, lalu ke Huo Yuhao. Dia tersenyum misterius dan berkata, aku tahu apa yang terjadi. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku menemanimu. Wang Dong'er menarik kursi, duduk di sampingnya, dan menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Dia sudah terlalu lama bersama dengan Huo Yuhao, dan dia tahu dari ekspresi Huo Yuhao bahwa dia sangat bersemangat. Dia baru saja kehilangan 300.000 koin jiwa emas, jadi itu pasti sesuatu yang besar. Huo Yuhao tidak terus mendesaknya untuk beristirahat. Dia secara bertahap menutup matanya, dan lapisan emas pucat bersinar dari kulitnya. Gelombang spiritual yang lembut meresap ke dalam ruangan dengan aura yang aneh. Wang Dong'er tersenyum tipis saat dia melihat Huo Yuhao dengan mata terpejam. Huo Yuhao masih seorang raja jiwa. Tetapi tidak peduli seberapa banyak yang dipahami Wang Dong'er tentang dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Dia mungkin akan menjadi master jiwa tingkat tinggi sejati setelah tubuhnya pulih dan dia bisa bergerak. Kekuatan spiritualnya terlalu kuat. Full Moon Piercing Autumn Dew sangat meningkatkan kekuatan spiritual Huo Yuhao dan memungkinkannya untuk naik ke alam beton imaterial. Ini adalah senjata tersembunyi sebenarnya di turnamen besar. Gelombang spiritual yang lembut terus beriak saat retakan emas samar perlahan muncul di dai Huo Yuhao. Retakan perlahan terbuka, dan mata vertikal yang aneh perlahan muncul. Wang Dong'er adalah kaisar jiwa bercincin 6, tetapi dia masih merasakan seluruh tubuhnya bergetar dan pusing muncul di benaknya saat Eye of Destiny terbuka. Dia tidak lagi merasa seimbang di kursinya, dan harus buru-buru menopang dirinya sendiri dengan mencengkeram meja. Dia memusatkan perhatiannya, menenangkan dirinya, dan menarik kekuatan spiritualnya agar dia tidak terpengaruh. Mata macam apa itu? Mata emas yang cemerlang transparan seperti kristal emas, tetapi pupilnya berwarna ungu tua dan elegan. Gelombang spiritual yang aneh namun intens mengalir keluar, dan seluruh ruangan dengan cepat dipenuhi aura kekuatan spiritual yang luar biasa. Cahaya hijau kebiruan tiba-tiba meletus dari mata emasnya. Sinar cahaya di depan mata emas menjadi sedikit bengkok ketika cahaya hijau kebiruan ini muncul, seolah membuka pintu ke dunia lain. Cahaya hijau kebiruan berkedip, dan sebilah pisau ukir melayang di depan Huo Yuhao. Cantiknya. Wang Dong'er hanya bisa berbisik. Mata Huo Yuhao terbuka. Eye of Destiny di dahinya bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan matanya tertuju pada Life Guardian Blade miliknya. Ya. Benar-benar, itu benar-benar sangat indah. Life Guardian Blade telah mengalami perubahan drastis selama bertahun-tahun setelah dipelihara, dan sekarang tampak seperti zamrud tembus pandang. Itu tidak hanya transparan. Seperti kristal, warnanya pekat, positif, dan rata. Rona hijau penuh dengan energi kehidupan, dan seluruh bilahnya memukau. Tidak ada pola apapun pada Life Guardian Blade. Itu sangat murni sehingga terlihat seperti terbentuk secara alami, dan bukan buatan manusia. Aura menakutkan dan ganas yang dulu dimiliki oleh pisau ukir pemakan jiwa telah hilang sama sekali. Sambil beriak dengan energi kehidupan yang berkembang, bilahnya juga memiliki gelombang spiritual yang aneh. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan dengan hati-hati menjepit Life Guardian Blade dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Lapisan cahaya hijau segera bersinar dari dalamnya dan menodai seluruh ruangan dengan warna hijau giok. Energi kehidupan yang padat mengalir mundur dan mengikuti lengan kanan Huo Yuhao ke dalam tubuhnya. Itu hanya pisau pahat kecil, tetapi energi kehidupan yang diumpankan kembali ke Huo Yuhao terus-menerus, dan mengalir tanpa henti seperti sungai. Dia merasa seolah-olah energi hidupnya berkembang dengan kecepatan sangat tinggi. Selain itu, energi kehidupan yang kuat ini secara otomatis melawan energi asal tipe es di lengan kirinya dan tungkai bawahnya, seolah-olah mencairkan es ke dalam air. Seluruh tubuh Huo Yuhao dipenuhi dengan energi dan vitalitas, sampai-sampai dia hampir mengerang keras. Dia tanpa sadar memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam pisau pahat, dan sensasi aneh muncul. Cahaya hijau buram menyala di ujung pisau pahat, dan cahaya pedang sepanjang 1 kaki menonjol dari sana. Lampu pedang ini ramping dan berbentuk seperti trapesium, lebar di awal dan menyempit di belakang. Sederhananya, pisau ukir itu sepertinya telah mengembang. Huo Yuhao memegang pisau ukir secara diagonal. Cahaya pisau muncul dan secara alami menusuk ke meja di depannya. Adegan aneh muncul, seluruh struktur meja segera tercetak di benak Huo Yuhao.
Setelah itu, Huo Yuhao dapat merasakan bahwa meja tersebut telah dimusnahkan. Ya, dimusnahkan. Wang Dong'er dan Huo Yuhao terlihat kaget saat meja kayu itu tanpa suara diubah menjadi abu dan debu. Meja perlahan-lahan hancur di depan mata mereka menjadi debu yang melayang ke lantai. Life Guardian Blade hanya berkedip sekali dengan lampu hijau. Wang Dong'er mengangkat tangannya, dan kekuatan jiwa tipe cahaya yang pekat tersapu. Kekuatan jiwanya menyapu abu dan debu, dan dia membuka jendela sehingga dia bisa membuangnya keluar. Huo Yuhao mengendalikan Life Guardian Blade-nya dan menarik cahaya pedangnya, yang juga menghentikan cahaya hijau kebiruan yang mempesona. Wang Dong'er membersihkan kekacauan itu, dan berbalik dan menatap mata Huo Yuhao. Ini, apa yang baru saja terjadi? Huo Yuhao bergumam, ini disebut Life Guardian Blade. Pernahkah kamu mendengar tentang pisau ukir peringkat? Dia segera memberi pengarahan kepada Wang Dong'er tentang identitas Life Guardian Blade. Tentu saja, dia melewatkan beberapa hal yang berkaitan dengan Electrolux. Itu telah dipupuk di dalam Eye of Destiny saya untuk waktu yang lama sehingga saya melupakan semuanya. Saya benar-benar pantas dipukuli untuk itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan memiliki begitu banyak energi kehidupan selama bertahun-tahun. Dengan ini berputar, saya dapat merasakan bahwa energi hidup saya dapat dipertahankan secara permanen pada tingkat yang berkembang, dan bahkan kecepatan tubuh saya dapat menyerap energi asal tipe S telah menjadi jauh lebih cepat. 1. Mata Wang Dong'er berbinar. Itu bagus bahkan jika itu hanya bisa membantumu pulih lebih cepat. Tapi apa masalahnya dengan meja? Huo Yuhao memikirkan kembali sesuatu yang pernah dikatakan Electrolux. Pedang penjaga kehidupan ditempa dari emas kehidupan. Jika pedang itu memiliki elemen, maka elemennya adalah kehidupan. Itu dapat memanipulasi energi kehidupan, dan kemampuan ini dikenal sebagai adjudikasi. Itu dapat memutuskan energi kehidupan dalam semua materi. Ini tidak termasuk benda hidup, dan hanya dapat berpengaruh terhadap logam dan semua jenis benda tak hidup lainnya. Pedang ini dapat menyerap energi kehidupan dari benda tak hidup ini untuk meningkatkan dirinya sendiri, dan juga dapat menyebabkan benda itu hancur hanya dari menyerap energi kehidupannya. Tentu saja, itu juga berarti dapat memberi logam lain energi kehidupannya sendiri. Saya percaya bahwa jika panitia mengubah papan peringkat pisau ukir, pedang penjaga kehidupan akan menempati peringkat 10 besar. Wang Dong'er bertanya, untuk apa Anda menggunakannya? Untuk kompetisi itu? Anda akan membayar harga untuk memiliki sesuatu seperti ini. Tidakkah Anda akan menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan jika Anda memiliki pisau ukir yang berharga sebagai melotot dan memukau seperti ini? Huo Yuhao tersenyum, dan dia membuktikan kepada Wang Dong'er betapa kuatnya dia dengan kemampuannya. Cahaya Eye of Destiny berkerut sedikit, dan pisau ukir hijau kebiruan dan transparan di tangan Huo Yuhao berubah sekali lagi, menjadi pisau ukir hitam yang tampak normal seperti biasanya. Imitasi? Bisakah kamu mengubah segalanya dengan imitasi? Wang Dong'er menatapnya dengan mata lebar dan rahang kendur. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut dan berkata, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Apakah kamu ingat? Aku bilang aku punya senjata tersembunyi, dan itu bukan pisau pahat ini. Itu adalah kombinasi keterampilan jiwa yang telah kuciptakan semuanya sendiri. Kamu akan melihatnya saat kita bertemu lawan yang cukup kuat. Baiklah, bantu saya ke tempat tidur. Saya ingin mencoba menggunakan Life Guardian Blade untuk mendukung kultivasi saya dan melihat apakah itu dapat membantu saya mempercepat penyerapan energi asal es tertinggi dari langit dan bumi di dalam diri saya. Saya memiliki perasaan bahwa pemulihan penuh sedang melambai padaku sekarang. Mata Huo Yuhao mengalir dengan rasa percaya diri. Dia memiliki energi kehidupan yang kuat untuk melindunginya sekarang, dan ini memungkinkan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan saat dia menyerap energi asal tipe S. Itu hebat. Wang Dong'er berkata dengan gembira. Pagi selanjutnya, langit di sekitar Radiant City agak gelap, dan awan menggantung rendah. Tampaknya ada suasana yang berat dan suram di udara saat gerimis ringan mengepul di langit. Hujan membawa gelombang dingin yang renyah. Wang Dong'er mendorong kursi roda Huo Yuhao saat mereka keluar dari Brilliant Delict Hotel. Nana mengangkat payung besar untuknya dan Huo Yuhao, dan semua orang berjalan menuju arena kompetisi. Pertandingan kedua round robin akan segera dimulai.
Sekte Tang berhadapan dengan sekte yang disebut Sekte Klear Jade. Menurut informasi yang mereka miliki, sekte ini sangat istimewa, dan mereka juga cukup kuat.